A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang sampai pada pagi hari ini masih memberikan nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan kemudian kita menjadi golongan hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita buka dengan bacaan Fatihah dulu. Ya, kita doakan kepada terutama adalah al-muallif ya, kitab Jurumiyah, dan kepada para guru-guru kita yang mengajarkan kita semuanya. Ala niyah wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang i'rab rafa, alamat-alamatnya. Baik mulai dari dhammah itu ada di 4 tempat, wawu ada di 2 tempat, alif ada di 1 tempat, dan nun ada di 1 tempat. Ya, 4 alamat sudah disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke i'rab berikutnya adalah i'rab nasab. Nah, kalau i'rab rafa ada 4 alamatnya, kalau i'rab nasab ada 5 alamatnya, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hilangnya huruf nun. Yang pertama adalah fathah. Fathah, dikecilin deh, ini suaranya. Fathah menjadi alamat i'rab nasab ada di 3 tempat, yaitu di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya, fi'il mudhari' yang sahih akhir dan ada amil nasibnya. Kalau fi'il mudhari' sahih akhir tidak ada amil nasib atau tidak ada amil jazm, maka dibaca rafa. Alamat rafanya adalah dhammah. Ya. Diulang bahwa fathah menjadi alamatnya i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Itu sudah di depan tentunya. Isim mufrad adalah kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal. Ketika rafa alamatnya dhammah. Ya. Nah, ini ketika nasab alamatnya fathah. Itu isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika rafa alamatnya dhammah. Contohnya adalah ketika nasab nahwu ya, contohnya ra'aitu Zaidan. Aku melihat, ra'aitu aku melihat, Zaidan adalah Zaid, aku melihat Zaid. Ini fathah, ini alamatnya i'rab nasab. Kenapa dia? Karena isim mufrad, dia satu tunggal, ya. Satu orang Zaid. Kalau rafa, misalnya koma Zaidun, ya, sebagai subjek. Ini dhammah, ya, ini kalau rafa,
Ya, zaitunnya menjadi subjek. Kalau dia menjadi objek, aku melihat zaid, maka dhammah ini menjadi fathah. Ra'aitu zaidan. Yang kedua, ya, fathah menjadi alamatnya i'rab nasab. Yang kedua adalah di jamak taksir. Ya, jamak taksir itu apa? Adalah kalimat isim yang menunjukkan arti jamak, menunjukkan arti banyak yang berubah dari asal mufradnya. Kalau tidak berubah dari asal mufradnya, tidak dinamakan jamak taksir. Nah, jamak taksir ketika rafa alamatnya adalah dhammah. Ketika rafa alamatnya dhammah. Ketika nasab alamatnya fathah. Contohnya ra'aitu rijala. Ra'aitu aku melihat ar-rijala, laki-laki yang banyak. Laki-laki banyak. Ini alamatnya adalah fathah. Ya, kalau rafa alamatnya dhammah. Contohnya mengulang ya, nggak apa-apa diulang-ulang, nggak apa-apa. Koma ar-rijalu. Koma berdiri ar-rijalu adalah laki-laki banyak. Kalau rafa alamatnya dhammah, kalau nasab alamatnya fathah. Jadi yang berubah adalah lu, la. U, lu, la. Ini tun, dan. Itu dinamakan dengan i'rab, ya, berubahnya akhir kalimat. Ya, yang berubah itu di akhir kalimatnya. Ya, rijalu menjadi rijala. Jadi jangan dibalik koma rijala atau ra'aitu rijalu. Nah, itu berarti salah, menyalahi kaidah. Ya. Ya, begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, yang ketiga, fathah menjadi alamatnya i'rab nasab ada di fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apa-apa, yang sahih akhir. Nah, tidak bertemu apa-apa ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia bertemu dengan alif tasniyah, sepertinya sudah saya jelaskan ya. Ya, ini ya. Kalau dia fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah menunjukkan arti dua, atau wawu jama, ini yang kemarin disampaikan, atau ya muannats mukhatabah. Ini kalau fi'il mudhari bertemu dengan sesuatu namanya adalah ini tadi alif tasniyah, wawu jama, ya muannats mukhatabah. Kalau dia tidak bertemu dengan sesuatu tadi, tiga tadi, yaitu alif tasniyah, wawu jama, dan ya muannats mukhatabah, maka dinamakan fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Jadi yaf'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu, taf'al. Ini kali ini harus taf'alina memang, ya. Taf'alina. Jadi tidak bertemu apa-apa, ya. Maka kalau dia menjadi i'rab nasab, alamatnya adalah fathah. Di fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apa-apa ini yakumu, ya. Awalnya adalah yakumu, ya. Ketika rafa alamatnya dhammah, ya. Ketika rafa misalnya yakumu, yakumu zaitun misalnya, ya. Yang fi'ilnya ini, fi'il mudhari'nya ini. Ya, ini adalah mu, yakumu. Mimnya enggak bertemu apa-apa, akhirnya enggak bertemu apa-apa. Tapi kalau misalnya bertemu dengan alif tasniyah, misalnya jadi misalnya kalau bertemu alif tasniyah itu jadi yakumani, yakumani. Nah, ini berarti bertemu dengan alif tasniyah. Mimnya ada alifnya, ketemu alif. Kalau tidak ketemu alif namanya soheh. Ya, soheh akhir. Atau wawu jamak yakumuna, wawu nanti. Ya, gitu. Jadi karena akhirnya tidak bertemu apa-apa, maka dinamakan soheh akhir. Ya, soheh akhir. Nah, ketika dia ada amil nasib, ya, satu amil yang menyebabkan dia menjadi nasab ini, fi'il mudhari'nya, maka alamatnya adalah fathah. Yakumu menjadi yakuma. Jadi kalau yakumu tidak ada annya atau lannya atau tidak ada amil nasibnya tetap yakumu. Tapi kalau ada lannya layakuma. Ya, gitu. Itu yang untuk fathah. Ya, untuk fathah. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Ya. Kemudian alif yang dilanjutkan dengan alif. Ya, yang pertama fathah, yang kedua adalah alif. Kita lanjutkan dengan alif. Alif menjadi alamatnya i'rab nasab ada di satu tempat, yaitu di asma khamsah. Asma khamsah itu apa? Asma khamsah adalah kalimat isim yang bentuknya ada 5.
yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ketika rafa alamatnya wawu. Wawu ini jadi alamat rafanya. Ketika nasab alamatnya alif. Wawu berubah menjadi alif. Jadi awalnya abuka menjadi abaka. Ya, wawunya menjadi alif. Berubah. Nah, itu jadi kalau rafa alamatnya wawu, yang menandakan dia rafa itu wawu ini. Kemudian kalau nasab adalah alifnya ini. Itu abaka, akhuka menjadi akhoka, hamuka menjadi hamaka, fuka menjadi faka, zumalin menjadi zamalin. Za alif. Ya. Ini adalah alamatnya i'rab nasab. Alif menjadi alamat i'rab nasab yaitu di asma khamsah. Jadi yang pertama fathah sudah, fathah tadi ada di 3 tempat ya, ini fathah ada di 3 tempat, kemudian alif ada di 1 tempat. Nah, berikutnya kasroh. Kasroh menjadi alamatnya i'rab nasab ada di jamak muannas salim. Kasroh menjadi alamat i'rab nasab ada di jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Di atas tadi sudah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak, perempuan ya, yang menunjukkan arti perempuan. Perempuan banyak yang tidak berubah dari asal mufradnya. Contohnya kalau mufradnya adalah muslimatun, muslimatun itu 1 orang muslim muslimah, 1 orang muslim perempuan, ini 1 orang. Kalau jamak ini ditambah alif, muslimatun. Ya. Nah, kalau rafa alamatnya dhammah tadi muslimatun ya. Kalau rafa. Nah, kalau nasab berubah menjadi kasroh dia. Kalau dia menjadi objek aku melihat, yang kita lihat adalah muslim perempuan yang banyak. Nah, ini alamatnya kasroh ya. Di kasroh menjadi alamatnya i'rab nasab ada di jamak muannas salim ya. Nah, jamak muannas salim ketika rafa alamatnya dhammah. Bapak Ibu sekalian, ya, kita lanjutkan ke alamat keempat adalah ya. Ya menjadi alamatnya i'rab nasab ada di 2 tempat, yaitu adalah di isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah apa? Kalimat isim menunjukkan arti 2. Contohnya ya, kalau 1 adalah muslimun, muslimun adalah tunggal. Kalau 2 orang muslim, muslimani, 2 orang muslim. Ini 2 orang muslim, kalau banyak muslimuna. Nah, ini banyak. Ini adalah tunggal. Ini adalah 2. Ini adalah banyak. Nah, kalau banyak berarti jamak. 2 adalah tasniyah, tunggal mufrad. Ya, yang kita bahas di sini ya menjadi alamat i'rab nasab ada di 2 tempat, yaitu di isim tasniyah. Ya, ketika rafa alamatnya adalah alif. Ini alif, muslimani. Koma al muslimani misalnya. Koma al muslimani ya. Berdiri ya 2 orang muslim. Ini alif menjadi alamatnya i'rab rafa. Tapi kalau dia nasab menjadi alamatnya adalah ya. Ya. Namanya jadi ya, ra'aitul muslimaini. Aku melihat 2 orang muslim. Jadi menjadi objek dia. Aku melihat, siapa yang aku melihat? Siapa yang kulihat? 2 orang muslim. Ya, dia nasab, alamatnya ya. Dia isim tasniyah 2. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, itu tadi jamak yang menunjukkan arti banyak laki-laki yang tidak berubah dari asal mufradnya. Jadi muslimun tetap muslimun, tapi ada wawunya, wawu yang menunjukkan dia banyak. Ya, tapi muslimun tetap ini tidak berubah ininya, formatnya. Nah, ketika rafa alamatnya wawu. Misalnya di sini adalah koma. Jadi supaya contohnya sama, koma sama, koma itu berdiri. Siapa yang berdiri? Adalah al muslimuna. Orang muslim banyak. Ini wawu alamatnya.
rafa. Nah, ketika nasab berubah, yang berubah wawunya saja. Ya, mim, nun semuanya sama. Yang berubah wawu menjadi ya, muslimina. Ya, aku melihat, siapa yang kulihat? Muslim banyak. Nah, bedanya jamak muannas isim tasniah dan jamak mudzakkar salim ketika nasab sama-sama alamatnya ya. Bedanya adalah kalau tasniah itu sebelum ya sukun itu fathah muslimaini. 2. Kalau sebelum ya sukun kasroh muslimina banyak. Jadi bedanya itu saja. Maka ketika kita dihadapkan pada suatu kitab atau literatur Arab gitu ya, yang sama-sama begini misalnya ro'aitul. Nah, ini kita nggak ada harokatnya biasanya kalau di kitab asli itu nggak ada harokatnya begini saja. Maka kita ada pilihan nih, ro'aitul muslimaini atau ro'aitul muslimina. Jadi kalau kita tidak jeli, kita bisa salah bacanya. Ya, bisa muslimah ini bisa muslimina. Berarti kita apa ini kalau begini? Maka kita melihat dari konteks yang sedang dibicarakan apa, yang sedang disampaikan apa. Mesti ada kalimat-kalimat sebelumnya di sini. Jadi kalau kalimat-kalimat sebelumnya itu ada dua, maka ini kita baca muslimah ini. Ya, gitu ya. Tapi kalau dia konteksnya itu banyak, kita baca muslimina. Jadi seperti itu. Jadi kalau di teks-teks aslinya ya literatur kitab itu tidak ada harokatnya. Jadi kita yang kemudian harus jeli itu jamak mudzakkar salim atau isim tasniah. Ya. Baik. Itu yang keempat. Jadi tadi sudah fathah, alif, kasroh, ya, dan yang kelima adalah hadzfun nuni. Adalah terbuangnya huruf nun, hilangnya huruf nun. Yang awalnya ada menjadi tidak ada. Ya, nah terbuangnya atau hilangnya huruf nun menjadi alamat i'rab nasab ada di af'al khamsah. Af'al khamsah adalah kalimat fi'il mudhari' yang bentuknya ada 5. Intinya di sini fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu sesuatu. Jadi fi'il mudhari' tadi ya jadi miring ya. Jadi af'al khamsah itu adalah format fi'il mudhari' yang bertemu sesuatu. Di fi'il mudhari' plus. Nah, plus yang namanya adalah syai'un ya. Plus syai'un. Ya, syai'un ini sesuatu. Sesuatu ini bisa alif ya atau wawu atau iya. Nah, alif itu adalah alif tasniah, wawu jamak, ya muannats mukhatabah. Ya kalau fi'il mudhari' tidak bertemu syai', tidak bertemu apa-apa, berarti kosong di sini. Maka fi'il mudhari' dinamakan sahih akhir tadi. Akhirnya tidak bertemu apa-apa. Misalnya ini adalah di situ yaf ala. Ini tidak bertemu apa-apa, sahih. Tapi kalau bertemu alif tasniah, maka jadi yaf'alani. Ya, harus ada nunnya karena rafa'nya menetapkan dia ada nun. Kalau dia rafa'. Jadi ketika rafa alamatnya nun, justru ada nunnya di sini. Ya, bertemu alif, tambahin nun kalau mau rafa. Jadi yaf'alani. Atau bertemu wawu. Jadi yaf'aluna. Yaf'alu karena rafa nih. Kalau dia rafa, tetapkan dia nunnya. Jadi yaf'aluna. Nah, kalau ini ya muannats mukhatabah itu khusus untuk perempuan itu dimulai dengan ta ya. Taf'alina ya. Nah, kalau ini itu jadi i'rab nasab ya, posisinya adalah dibaca nasab, maka alamatnya adalah nunnya dihilangkan. Kalau rafa nunnya ada, kalau nasab nunnya hilang. Jadi misalnya yaf'alani ya, ditambahi lan, jadi la yaf'ala.
Zaidani yaf'alani. Tambah lan, Zaidani la yaf'ala. Ini adalah amil nasib. Amil yang menjadikan dia nasab. Kalau tidak ada amil nasibnya, yaf'alani. Karena ada amil nasibnya, dia dipaksa menjadi nasab. Nunnya dihilangkan, buang. La yaf'ala. Artinya tidak akan melakukan apa-apa. Dua orang Zaid itu tidak melakukan apa-apa. Tidak akan melakukan apa-apa. Antuma lan taf'ala. Ada lannya, nunnya hilang. Taf'alani, nunnya hilang jadi taf'ala. Karena ada lannya. Antuma kamu berdua lan taf'ala, tidak akan melakukan apa-apa. Jadi adalah terbuangnya huruf nun. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan di sini fathah, alif, kasroh, ya, dan terbuangnya nun yang menjadi alamatnya i'rab nasab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Bapak Ibu sekalian. Baik, ini bisa diulang-ulang nanti ini tayangan ini dan kalau belum misalnya belum jelas nanti bisa diulang-ulang ya. Kemudian kalau misalnya perlu ditanyakan silahkan saja ditanya ya, biar bisa lewat Japri atau lewat seperti ini juga bisa langsung ditanyakan di sini ya. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya tidak bisa jawab saya jadi PR gitu ya. Nah, baik, kalau tidak ada bertanya, kita coba lanjutkan yang Fatihah kemarin. Ini dikit saja. Baik, ya, kita sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih mengupas. Di sini sudah sampai. Tuh, Fari. Ya, kita sampai di yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini berarti sudah bicara kalimah, sudah bicara alamat i'rab rafa, dan sudah bicara alamat i'rab nasab. Tambahan ini. Nanti kalau ada i'rab jar, i'rab jazm, berarti tambahan lagi i'rab jar, i'rab jazm. Nah, jadi gitu dikit-dikit. Berarti kalimah dan i'rab rafa serta i'rab nasab. Kalau ketemu ya, kalau nggak ketemu ya nggak usah di ini. Kita ini sambil terus berjalan ya. Nah, contohnya banyak di Al-Qur'an ya, contohnya banyak ya. Baik, kita ke sini Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba untuk mengupasnya bebas saja dan tidak khawatir kalau salah atau apa ya, kita tidak ujian, ini enggak ada ujiannya ya. Enggak ada ujiannya, kita sama-sama saja. Barangkali Pak Fatur atau Bu Hajah, Pak Ihsan, monggo. Aduh, ini hilang. Pak Adi. Enggak kelihatan Bu ya? Kelihatan Bu? Apa enggak kelihatan? Ya, ini lagi hilang. Kenapa nih? Enggak kelihatan Bu ya? Kelihatan ya. Bu ya? Kelihatan ininya Fatihah ya di layar Ibu ya? Iya, kelihatan. Baik. Ustaz. Baik ya. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini Bismi ada dengan Bismillah dengan menyebut nama Allah ya. Dengan Dengan nama menyebut Allah, nama ya. Allah, Ar-Rahmani yaitu zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi zat yang maha penyayang. Ini kalau bicara tafsir ini panjang ini ya. Menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu bisa satu pertemuan ya. Atau mungkin 2 pertemuan untuk menjelaskan makna dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kita belum ke tafsirnya, kita baru ke kalimat-kalimatnya. Jadi pertama Bismi ada berapa dengan kalimat? nama. Ada berapa kalimat dengan di sini? Nama itu? Ada berapa kalimat? Dengan nama. Ada dua kalimat di sini, yaitu bi dan ismi. Bismi. Jadi ada bi, ada ismun. Afalnya ismun.
Jadi bi dengan ini kalimah huruf. Ya, bi adalah kalimah huruf. Huruf jar. Ini huruf jar. Jadi ini kalimah huruf. Kemudian ismun ini satu kalimah isim. Ya, bi ismi. Awalnya adalah bi ismi. Ini hamzah wasal. Ini ya kalau gini ada kaidah, tapi tidak dikupas detail. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim awalnya kalau nulisnya itu bismi gini, ya. Nah ini dibuang. Ini hamzah wasalnya dibuang. Ini ada kaidahnya ya. Membuang hamzah wasal ini ada kaidahnya dan itu sudah maklum ya di kalangan apa namanya yang sudah bahasa Arab ya. Ini tapi tidak dikupas di sini. Ini dibuang. Awalnya bi ismi ya atau bismi, ini hamzahnya dibuang ya. Itu salah satunya adalah kalau dia berdiri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim tidak dengan apa-apa. Tapi kalau misalnya kita buka di surat Al-Alaq misalnya saya ya. Kita coba surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal. Kan ada Iqra bismi rabbikal. Itu sama-sama bismi itu. Kita coba lihat Al-Alaq. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini Iqra bismi, ada hamzahnya di sini ya. Ya. Nih, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim tidak ada hamzahnya. Nah, ya kan? Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim ini sama nih, sama kalimahnya. Bismi ini bismi di sini dan bismi di sini sama kalimahnya. Ada dua kalimat, ya. Ya, tapi ini tidak dibuang hamzahnya. Sebab apa? Bismi di sini ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Iqra, bacalah. Bacalah. Nah, apa yang dibaca? Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi, tapi kalau bismillah kita baru mulai nih. Bismillah tidak ada kaitan dengan kalimat sebelumnya, ya, atau kalimat sesudahnya, maka di sini dibuang hamzahnya. Itu tapi tidak dibahas detail di sini ya. Jadi ini ada pembuangan hamzah. Ada pembuangan hamzah di sini ya. Jadi itu supaya nampak perbedaannya, ya. Jadi ini adalah satu kalimat yang sama formatnya, tapi yang satu dibuang, yang satu tidak. Baik. Saya kembali ke sana. Jadi ini ada dua kalimah. Bismi ada dua kalimah. Kalimah isim bi dan ismun kalimah bi kalimah huruf, ismun kalimah isim. Nah, kemudian Allahi kalimah isim. Kalimat isim? Karena sebab ada alnya ya. Ada alnya. Ya. Dan dia nanti ini khofat ini. Tandanya dia khofat dan ada alnya. Kalau ini tandanya tadi kalimat isim karena setelah huruf jar. Setelah huruf jar dia kalimat isim. Kemudian ar-Rahmani adalah kalimat isim. Jar. Kalimat isim. Mutafakillah. Khofat. Ya, khofat. Dia kalimat isim, tandanya ada al dan khofat. Dua tandanya ya. Tanda al, ada alnya dan khofat. Mudahnya sih kelihatan nih al. Ya, ini kalimat isim ini kan pasti kalimat isim. Kalau ada alnya pasti kalimat isim ya kan. Al apa itu pasti kalimat isim. Kemudian ar-Rahimi juga kalimat isim. Alnya di sini. Alhamdulillah juga kalimat isim ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang penting sudah tahu ini bismillahirrahmanirrahim kalimahnya apa saja, sudah tahu ini ada kalimat huruf, kalimat isim, kalimat isim, kalimat isim, kalimat isim. Tapi dibacanya jar. Jadi ya, alamat jar kita belum sampai ya. Jadi kita batasi dulu rafa dan nasab dulu. Nanti ketemu itu rafa nasabnya nanti insya Allah. Baik, sepertinya waktunya sudah jam 6 dan sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ya, insya Allah bertemu pada lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sedikit Pak Ustadz. Sedikit tekan ya Pak Ustadz. Pak Ihsan. Iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Ya. Salahnya nggak diulang-ulang sih salahnya nih. Nggak lihat lagi, harus lihat lagi. Saya nggak. Iya Pak, iya Pak. Iya. Nanti kalau istilahnya ya Pak Ihsan ya, istilahnya tadi. Betul. Baik Pak. Terus saja, yang penting belum nempel nih istilah-istilahnya.
Baik Bapak Ibu sekalian Baik. semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nggih. Mohon Kasih, Ustaz. izin menutup Pak ya Bapak Ibu. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi